Shalom, walaupun nggak boleh bersentuhan, tetapi dengan sekali lagi dengan ekspresi yang lebih excited, dengan ekspresi yang lebih menggemaskan gitu ya. Shalom gitu ya. 1, 2, 3. Shalom. Silahkan duduk semuanya. Army of God. Apa yang mau saya sampaikan hari ini? Kita ada di muka bumi ini bukan cuma karena kita harus lahir, akhirnya kita tutup usia. Sampai waktunya kita nggak ngerti kapan. Tetapi ada sesuatu yang besar yang hari ini yang Tuhan itu mau buat melalui hidup kita. Katakan amin. Ada perkara yang besar yang Tuhan itu mau buat melalui hidup kita. Ada kebangunan rohani yang besar. Ada kebangunan rohani yang luar biasa untuk kita melihatnya. Suatu ketika saya pernah ada di satu conference besar, tiba-tiba waktu itu ada pengalaman yang pribadi, kayak rasanya tuh kayak surga terbuka, dan saya tuh mengalami dan berkata bahwa Tuhan, kalau aku hidup, aku mau lihat dengan mataku kebangunan rohani anak-anak muda. Kalau aku hidup Tuhan, aku nggak mau cuma kalau aku menjadi murid Tuhan, aku nggak mau menjadi orang Kristen yang keluar masuk ibadah hari Minggu setiap harinya, setiap minggunya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Aku mau melihat dengan kedua mataku ini Tuhan, kebangunan rohani anak-anak muda. Saya berdoa Tuhan, aku mau hidup melihatnya. Aku mau hidup merasakannya. Aku mau hidup Tuhan mengalaminya. Setiap kita anak-anak muda, kalau kita di tempat ini, dan kalau kita mengalami Tuhan, dan hari ini kalau kau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mau pakai hidupmu besar untuk kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu apa? Untuk melihat anak-anak muda mengalami Tuhan. Untuk melihat anak-anak muda, mereka radikal mengasihi Tuhan. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Lihat bahwa Tuhan itu mau buat sesuatu yang besar. Bukan melalui orang lain, tetapi melalui setiap kita yang hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tuh mau buat sejarah dalam hidup kita. Tuhan mau buat kita hidup bersejarah. Bukan hanya sekedar kita biasa saja, tetapi ada sejarah dalam hidupan kita. Kita mengukir sejarah kebangunan rohani anak-anak muda. Aku pernah melihatnya dan aku menjadi bagiannya. Aku gak mau sia-siakan. Kalau kita semua, kalau Anda, kalau Army of God, anak-anak muda hari ini, engkau ada di Army of God Yogyakarta, tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Ada Tuhan yang menuntunmu hari ini, yang menuntunmu untuk ada di tempat ini, mengalami Tuhan. Dan tidak cuma itu aja, Tuhan mau pakai hidupmu. Siapapun engkau, kecil, besar, siapapun engkau, dari manapun engkau. Dan engkau ada orang-orang di tempat ini yang merasa itu bukan aku, itu kamu. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang Tuhan, istilahnya Tuhan berkata, pupuk bawang, tahu pupuk bawang? Ya udahlah, biasa-biasa aja. Tidak, Tuhan mau pakai setiap kita, siapapun engkau. Mata Tuhan hari ini melihat kepada setiap kita di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Aku mau pakai hidupmu besar, besar. Kita lihat sama-sama. Ada satu tokoh di Alkitab yang namanya Paulus. Paulus ini orang yang luar biasa. Kita tahu kisahnya. Paulus ini dipenjara karena apa? Karena Injil. Tetapi dia dipenjara karena Injil, mengabarkan Injil. Tetapi hidupnya tidak berubah. Dia dipenjara loh ini. Dipenjara, dia tetap memberitakan yang namanya Injil. Kenapa begitu? Saya tuh melihat orang ini tuh orang yang menangkap isinya hati Tuhan dan berkata, aku mau menjadi history maker. Setiap kita, Tuhan mau menjadikan setiap kita itu history maker. Ada sejarah demi sejarah yang Tuhan mau pakai. Ada yang Tuhan mau ukir dalam hidupan kita. Siapapun itu, kita yang Tuhan mau pakai. Anda yang duduk di tempat ini, Tuhan mau pakai sungguh-sungguh untuk membuat sejarah kegerakan anak-anak muda di kota Yogyakarta. Gak ada yang amin. Amin. Saya berkata, Tuhan, sekarang lihat. Jangan berpikir bahwa aku kecil, jangan berpikir bahwa aku nggak lama, jangan berpikir aku nggak terkenal, jangan berpikir aku nggak bisa apa-apa, jangan berpikir aku nggak punya apa-apa, jangan berpikir itu dulu. Kita mau sama-sama, cuma berat, aku Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau melihat kebangunan rohani anak-anak muda di kota ini Tuhan. Di kota ini, lihat.
kemarin hari apa waktu itu ya, saya lupa. Waktu saya pelayanan di Purwokerto ya. Saya waktu pelayanan di Purwokerto. Kita kan siapkan special gift bagi jemaat baru yang datang, benar ya? Kita siapkan special gift waktu itu. Sebelum saya pergi pelayanan ke Purwokerto, kita sudah siapkan. Ada berapa kalau nggak salah 25 atau 20 pieces ya. Ada 20 pieces. Kita berdoa sungguh-sungguh, tahu nggak apa yang terjadi? 20 ternyata jiwa baru atau jemaat baru yang Tuhan tambahkan, 20 itu di ibadah pertama saja. Ibadah kedua AOG-nya sudah tidak kebagian. Coba lihat, Tuhan itu seserius itu mau pakai setiap kita. Itu bukan cuma pastornya saja yang bukan, tetapi siapa? Setiap kita, setiap orang-orang di dalamnya, setiap army OG di dalamnya. Ada satu orang bawa 8 temannya. Ada satu orang bawa 8 satu kampus. Sebutkan. Satu kampus negeri di Yogyakarta dibawa semuanya 8 orang di salah satu ibadah. Satu orang bawa semuanya, teman-temannya. Lihat, Tuhan dia orang ini kalau saya spotlight gitu ya. Enggak ada orang yang ngerasa enggak mungkin. Bener enggak mungkin. Orangnya pendiam, orangnya enggak pintar ngomong, orangnya nervous, orangnya kecil, orangnya mungkin enggak belum pengalaman, tetapi lihat, tetapi dari hati yang mau, Tuhan mau pakai. Sama seperti Paulus, kita buka ya, di Filipi 1 ayat yang ke-12. Paulus di penjara, kesaksian Paulus dalam penjara. Filipi 1 ayat 12, saya bacakan. Mulai ayat yang 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus dipenjara karena Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Coba lihat. Paulus dipenjara karena Injil, tetapi dia bersuka cita. Dan dia kenapa sih mau dipenjara karena Injil? Saya kasih tahu ya, Paulus ini bukan hamba Tuhan. Paulus ini bukan pendeta. Paulus ini seorang pengusaha properti. Dulu pengusaha tenda waktu itu. Kalau sekarang pengusaha properti. Dia itu bukan pendeta. Dia itu bukan nabi. Tetapi dia itu mau melayani. Kenapa sih? Kenapa sih dia dimanapun dia berada, dia itu memberitakan Injil. Walaupun bahkan dia di penjara, dia tuh bersyukur dan berkata, ini semua demi kebaikan. Kalau aku di penjara, itu tuh karena Injil. Dan bahkan dikatakan di sini dikatakan bahwa kalau aku di penjara dengan jelas, bahkan seluruh istana dan semua orang tahu bahwa aku di penjara karena Kristus. Dia tidak selesai di penjara, tetapi dalam penjara dia memberitakan Injil. Kita lihat bersama-sama, mengapa Paulus sangat kuat sekali memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu ada kekuatannya. Injil itu ada kekuatannya. Yang pertama kita lihat sama-sama. Ada di Roma yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Roma yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Demikianlah kekuatan Injil itu sehingga Paulus itu gak bisa tinggal diam. Sehingga Paulus walaupun di penjara tetap dia tuh memberitakan Injil. Saya sampai berkata, Tuhan, dimanapun dia berada, mengapa demikian ya? Di penjara karena Injil, tetapi di penjara juga dia memberitakan, dia nggak berhenti. Kekuatan Injil itu luar biasa. Kita lihat di Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil itu pernah dijanjikan Tuhan, sebab tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh
Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 4 hal mengenai kekuatan. Injil itu ada kekuatan Allah. Yang pertama adalah Injil itu mengenai penggenapan janji Tuhan. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi bahwa akan ada keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan. Injil itu mengenai penggenapan janji. Bahwa Tuhan itu kalau berjanji tidak akan pernah tidak ditepati. Ribuan tahun bahwa keselamatan itu akan menyelamatkan ada pribadi yang akan menyelamatkan dunia ini dari dosa, akan turun ke dunia ini untuk menebus dosa. Ribuan tahun nabi-nabi sudah menubuatkan hal itu. Nah, janji Tuhan itu ya dan amin. Seringkali kita kalau menunggu janji Tuhan itu nggak sabaran. Kadang-kala kita berpikir, aduh kalau Tuhan menjanjikan keluargaku dipulihkan, kalau Tuhan menjanjikan aku mau dipakai Tuhan, kalau Tuhan menjanjikan apapun itu ya dalam hidup kita, kenapa lama Tuhan? Kita udah gak sabaran. Lihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah keselamatan yang sudah dijanjikan ribuan tahun yang lalu oleh para nabi dan digenapi. Tuhan itu, bahwa penggenapan janji Tuhan itu ya dan amin. Percayalah, kalau Tuhan sudah berfirman itu ya dan amin. Kenapa? Kenapa Paulus sampai begitu mempertahankan bahkan mengabarkan Injil dimanapun dia berada? Karena dia percaya bahwa penggenapan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Bahwa Tuhan akan menggenapi. Bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Bahwa janjinya ya dan amin. Firman-Nya Tuhan itu tidak pernah berlalu begitu saja. Firman Tuhan berkata tidak ada satu titik, satu iota daripada firman Tuhan itu yang Tuhan itu tidak akan genapi. Dan Tuhan akan meluputkan hal itu. Tidak, Tuhan akan menggenapi semuanya. Janji Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, itu lompat dalam hati kita, itu menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Itu tuh ya dan amin. Jadi kita harus pegang erat-erat. Lihat kekuatan yang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kekuatan daripada Injil itu yang membuat Paulus bertahan, atau bahkan cuma bertahan, tetapi dia mau mengabarkan ini. Dimanapun dia berada, dia berkata, mengabarkan Injil karena apa? Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kalau kita misalnya ketemu sama orang, kita mengabarkan Injil, kita bisa berkata pada orang itu, apapun keadaanmu, Tuhan tidak pernah mengingkari loh. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berjanji dan dia akan menggenapi. Kabarkan tentang bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun, lihat keselamatan, sampai saat ini bangsa Israel masih menunggu janji keselamatan itu. Ada bangsa, ada orang-orang Yahudi yang masih belum percaya bahwa Yesus adalah keselamatan itu. Mereka masih menunggunya. Masih menunggu mana? Kenapa? Mana keselamatan itu? Mana juru selamat itu? Lihat, juru selamat sudah digenapi, sudah turun, sudah dinyatakan. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, kita hari ini percaya bahwa Injil itu mengenai penggenapan janji Tuhan. Kekuatannya adalah penggenapan janji Tuhan. Yang kedua adalah di sana dikatakan ada namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua adalah Injil itu berbicara mengenai anak Allah, mengenai pribadinya Tuhan, mengenai pribadinya Yesus. Itu adalah Injil. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibagikan oleh Paulus, itu adalah mengenai apa yang Tuhan lakukan, bukan hanya sekedar berkatnya. Coba lihat, Paulus ini di penjara. Paulus ini di penjara. Kalau kita bicara sama orang tentang, kalau kita bersaksi gitu ya, kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, atau misalnya tentang kelancaran hidup, kesembuhan, Paulus ini di penjara. Paulus ini seolah-olah tidak diberkati, ditahan. Tetapi yang disampaikan sama Paulus itu bukan berkatnya Tuhan, tetapi apa? Pribadinya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia sampaikan, Yesus itu hidup, Yesus itu sungguh-sungguh ada. Dia mengalaminya, itu yang disampaikan. Jadi itu yang membuat Paulus tidak bisa tinggal diam. Ada kekuatan Injil di dalamnya. Ada kekuatan yang mendorong dia bahwa yang dia sampaikan, yang dia kabarkan itu yaitu pribadi Yesus. Jadi kalau kita bersaksi, kalau kita mengabarkan Injil, itu bukan karena cuma hanya berkatnya, kebaikan Tuhan, bukan, tetapi pribadinya Tuhan. Tuhan itu baik ya, Tuhan itu setia ya. Terima Tuhan yuk, terima Yesus, itu loh. Itu yang kita sampaikan, kekuatan itu yang mendorong Paulus. Walaupun dia di penjara, dia tetap meledak-ledak hatinya. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kita tidak bisa menceritakan itu, benar enggak?
Kita tidak bisa menceritakan itu. Bagaimana Yesus. Saya Kristen sejak lahir. Tapi sejak saya mengalami Yesus. Sejak saya SMP saya mengalami Yesus. Saya mengerti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh nyata. Karena apa? Suatu ketika persekutuan, ketika CG. Saya mengalaminya. Rasanya saya dipeluk sama pribadi Yesus. Saya diterima apa adanya. Disitulah itulah Yesus yang saya alami. Sehingga saya nggak mau. Sejak saat itulah. Saya SMP, saya SMA, saya kuliah, saya kerja. Saya tidak mau berdiam diri. Saya mau mengabarkan Yesus yang sudah saya alami itu. Saya SMP saya ngajakin teman-teman untuk datang ke Connect Group. Saya ajakin teman-teman untuk datang ke CG, ke ibadah. Saya ajakin supaya apa? Supaya mereka juga ngalami Yesus itu, pribadi Yesus itu. Supaya mereka ngalami pribadi Yesus, bukan cuma kita. Tetapi mereka juga perasaan itu atau rasa itu nggak bisa ditahan. Karena kita pernah mengalaminya. Maka kita kalau melihat, rasanya pengen membagikan hal itu. Ada Yesus, ada kekuatan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Yang terus mendorong rasanya untuk ayo. Untuk kita mengabarkannya, untuk kita membagikannya. Karena ada kekuatan di dalamnya. Yang ketiga ada kuasa. Ada kuasa di dalamnya. Ada Yesus yang di sini dikatakan bahwa kuasa daripada keselamatan itu adalah bagaimana Yesus ini dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan tidak ada kuasa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Karena apa? Maut sudah dia taklukkan. Maut sudah dia taklukkan. Sehingga segala kuasa di muka bumi ini, percayalah, di bawah otoritasnya Tuhan. Apapun itu, kuasa apapun, Tuhan itu sanggup membalikkan segala sesuatunya. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup ini? Tuhan pernah menghentikan matahari, untuk menghentikan bumi untuk berputar. Tuhan pernah menghentikan matahari. Tuhan pernah membelah lautan. Tuhan pernah membangkitkan orang mati. Tuhan pernah mengubah air menjadi anggur. Tuhan pernah menyembuhkan orang sakit kusta. Tuhan pernah menyembuhkan orang pendarahan berpuluh-puluh tahun. Tuhan pernah memberi makan 5 roti, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pernah. Tidak ada kuasa yang tidak bisa Tuhan tidak taklukkan. Karena apa? Maut sudah dia taklukkan. Jadi itulah kuasa ketika ada seorang yang kita mengalami Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Lihat, seseorang yang sudah mengalami Tuhan itu mengalami kuasa. Jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ada kuasa di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada kuasa yang ketika kita berdoa, yang ketika kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu bekerja. Kuasa itu bekerja. Seringkali kita tidak menyadarinya. Mana mungkin, nggak bisa. Hei, setiap kita yang sudah mengalami Tuhan, di dalamnya ada kuasanya. Di dalamnya ada kuasanya, tapi seringkali kita tidak mau memakainya. Seringkali kita nggak mau mempedulikannya. Seringkali sudahlah. Tetapi lihat, banyak nggak di sini? Nggak ada di sini ya, semoga nggak ada. Kalau kita malam-malam atau gelap takut sama setan, ada? Nggak boleh ada di tempat ini. Karena apa? Di dalam kita ada kuasa yang di atas segala kuasa itu. Saya pernah suatu ketika, kita pernah nggak boleh merasa takut? Nggak pernah. Saya pernah. Jadi saya tuh kalau ke toilet harus ke lantai bawah gitu ya. Jadi misalnya ada rumah saya ada toiletnya di lantai di bawah lantai bawah gitu. Kadang-kala itu kayak ada perasaan-perasaan yang tahu ya, yang perasaan-perasaan merinding-merinding gitu, pernah ya? Pernah kayak gelap, ada perasaan takut. Kalau saya ya, sejak saya terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya justru berkata, saya enggak takut. Saya balik dengan perasaan itu dan berkata, kalau memang muncul tiba-tiba gitu ya, muncul bentuknya apa nggak ngerti, entah putih, entah hitam, entah abu-abu, entah kuning, gitu ya, apapun warnamu, kalau engkau muncul, aku percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kuasa kita berkuasa dalam nama Tuhan Yesus, pergi dalam nama Tuhan Yesus, hancur dalam nama Tuhan Yesus, lenyap dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu yang kita bisa katakan terikat, hancur, itu akan terjadi. Dan sungguhan loh, ketika kita berkata enggak takut, karena ada kuasa. Karena ada kuasa di dalamku. Ada kuasa di dalamku. Hey, Army of God, ada kuasa di dalam hidupmu.
Ada kuasa Tuhan dalam hidupmu karena ada Injil itu. Karena ada Injil itu. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa bahwa kita tuh nggak punya apa-apa. Enggak, kita ada anak-anak Tuhan yang dengan kuasa. Katakan amin. Kita ini berkuasa. Kita ini berkuasa mengikat, ada kuasa melepaskan, ada kuasa menghancurkan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang ditumpulkan kuasanya, tapi jadi anak-anak Tuhan yang bergerak di dalam kuasa. Apapun itu. Kita mendoakan orang sakit karena yang mendoakan bukan kita, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Benar enggak? Oleh sebab itu mari sama-sama kita bergerak di dalam kuasa. Bergerak di dalam kuasa. Supaya kita tahu bahwa Tuhan Injil itu ada kekuatan di dalam diri kita yang sangat kuat. Itu yang ketiga, ada kuasa yang mengalahkan maut. Bahkan maut aja dia kalahkan. Maut aja Tuhan kalahkan. Kuasa itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat adalah, yang terakhir, kekuatan daripada Injil itu adalah kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Paulus kuat? Kenapa Paulus dimanapun dia berada memberitakan Injil? Karena kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Paulus tidak pernah menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan mengasihiku, kenapa aku dipenjara? Bahkan aku kan mengabarkan Injil, Tuhan. Bahkan lihat, sekalipun dia dipenjara karena Injil, dia di penjara, dia tetap mengabarkan Injil. Karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. Paulus percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Buktinya sudah, nyatanya sudah. Apapun hari ini kalau ada engkau yang merasa tidak dikasihin, keliru. Ada engkau di tempat ini yang merasa aku tidak ada orang yang mengasihiku, tidak ada orang yang care. Ada satu pribadi yang mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Karena apa? Mengasihimu. Karena mengasihimu. Karena mengasihi kita. Siapapun engkau, kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dia mengasihi kita apa adanya. Mengasihi kita sungguh-sungguh. Mengasihi kita sampai di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Kadangkala kita yang gagal untuk mengalami kasih Tuhan itu, untuk merasakan kasih Tuhan itu, untuk menerima kasih Tuhan itu. Tuhan tidak pernah, kasihnya tidak pernah gagal atas hidup kita. Tidak pernah sama sekali. Apapun, jangan pernah curiga sama Tuhan, jangan pernah salahkan Tuhan. Paulus dipenjara karena Injil. Dia sakit dan tidak sembuh sampai pada akhirnya. Paulus, bayangkan, dia dianiaya, didera. Dan dia tidak pernah berkata, Tuhan, kalau Tuhan mengasihiku, mengapa semua ini terjadi? Kita gak boleh jadi anak muda yang begitu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengasihiku, mengapa begini? Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, mengapa begitu? Jangan. Lihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan itu ya dan amin. Suatu saat nanti, semuanya hari ini mungkin kita belum mengerti apa arti kasih daripada Tuhan itu. Tapi percayalah, kasih Tuhan itu nyata, sempurna, dan tidak pernah gagal dalam kehidupan seseorang. Manusia bisa gagal mengasihi, tapi Tuhan tidak bisa pernah gagal mengasihi. Manusia bisa gagal mengasihi karena apa? Dulu dia baik, karena dia mengecewakan, aku gak mau mengasihinya lagi, aku gak mau care lagi, aku gak mau menerima dia lagi. Tetapi Tuhan, apapun kondisi manusia, apapun itu, kasihnya tidak pernah gagal untuk mengasihi setiap kita. Amin. Lihat kekuatan Injil itu. Kita sudah menerimanya, kita sudah mendapatkannya. Penggenapan janji Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ada anak Tuhan, ada pribadi Tuhan di dalam hidup kita yang sudah kita terima, yang bersama-sama dengan kita, yang Immanuel. Ada kuasa di dalamnya, ada kasih yang tidak pernah gagal. Itu mengenai Injil. Oleh sebab itu, kekuatan Injil itu terus beroperasi di dalam kehidupan kita. Kekuatan Injil itu terus berperkara di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi anak muda, anak Tuhan yang eman banget. Karena kita sudah punya kekuatan semuanya itu, tapi kita tidak bergerak di dalamnya. Terus bagaimana sih kita untuk bergerak di dalamnya? Bagaimana sih kita hari ini untuk hidup di dalam Injil itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, ini ada 4 hal kekuatannya. Ada 4 hal kekuatan daripada Injil itu. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam Injil itu? Bagaimana supaya kita menghidupinya?
Kayak Paulus, walaupun dalam segala keadaannya, lihat, dia menjadi history maker. Dia menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya kita menggenapi daripada Injil itu? Bagaimana kita hidup di dalam Injil? Yang pertama adalah lihat setiap keadaan adalah peluang. Lihat setiap keadaan adalah peluang. Jangan lihat setiap keadaan itu menjadi alasan, tapi lihat setiap keadaan itu menjadi peluang. Paulus walaupun di penjara, dia tidak menjadikan itu alasan untuk dia berhenti bersaksi. Bayangkan, dia itu di penjara karena Injil, tetapi dia tidak berhenti. Dia tetap juga bersaksi karena walaupun dia di penjara, tetap dia menceritakan tentang Injil. Lihat bahwa setiap keadaan itu peluang, bukan hanya sekedar alasan, tetapi menjadi peluang, menjadi kesempatan. Paulus mengajarinya di surat ini, dikatakan bahwa aku menderita, aku mengalami tekanan fisik, aku mengalami tekanan mental, aku mengalami tekanan emosional karena Injil, iya. Tetapi aku bersukacita di dalamnya. Lihat, bahwa Paulus tidak berhenti. Paulus pada dasarnya bahwa keadaannya itu bisa menjadi alasan. Tetapi Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, jadikan itu kesempatan. Setiap kita ini adalah hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Benar ya? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nanti lanjutnya, oh Tuhan, gitulah ya. Nanti kalian bisa karaoke di rumah masing-masing. Tapi di situ dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari ini kita bernafas, sekarang kita ada di mana, itu adalah kesempatan kita. Kita dalam segala kondisi ini adalah setiap kita ini kesempatan. Kita kuliah di mana? Itu adalah kesempatan kita untuk mengabarkan Injil di sana. Rumah kita di mana? Atau dalam keluarga seperti apa? Sekolah di mana? Banyak orang berpikir seperti ini. Kak, soalnya aku itu dari keluarga yang tidak sempurna. Keluarga broken. Nah, itu adalah kesempatan untuk kita itu membawa mereka kepada Tuhan. Untuk kita berdoa, untuk mereka mengalami Tuhan melalui hidup kita. Hidup kita ini dimanapun kita berada, daripada kita mempunyai banyak alasan. Enggak ini sih, enggak ngerti keadaanku sih, enggak ngerti keadaanku sulit dan lain-lainnya. Setiap keadaan kita saat ini adalah kesempatan kita untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Jangan sia-siakan. Paulus di penjara aja dia berkata ini adalah kesempatan. Lihat, karena dia di penjara, bahkan di dalam penjara itu dan seluruh istana akhirnya mengerti siapa Paulus dan imannya kepada Yesus, dan banyak orang mengalami keselamatan. Paulus di penjara, dia itu memuji Tuhan, berdoa. Lihat apa yang terjadi. Lihat kan ya, kunci-kuncinya bergetar dan apa? Banyak orang akhirnya mengalami Tuhan. Dimanapun dia berada, dia membawa dirinya untuk mengabarkan Injil. Dimanapun kita berada, ini kesempatan kita untuk menjadi history maker. Dimanapun kita berada, sekolahanmu, kampusmu, keluargamu, dimanapun kita berada, pakai itu menjadi kesempatan untuk membawa orang kepada Tuhan. Amin, amin. Jangan jadikan itu alasan. Soalnya sekolahku begini, sekolahku non Kristen, soalnya kampusku kampus non Kristen, soalnya temanku aku nggak punya teman, soalnya banyak hal. Itu akan menjadi banyak alasan. Tapi kalau kita melihat ini kesempatan. Suatu ketika waktu saya SMA, saya selalu berdoa untuk keselamatan teman-teman saya di sekolah saya. Teman-teman itu kan tidak semuanya baik-baik ya, ada yang nakal. Saya berdoa untuk keselamatan untuk mereka. Saya berdoa, Tuhan ampuni dosa mereka. Mereka nggak ngerti Tuhan, ampuni, selamatkan mereka ya Tuhan. Saya berdoa setiap hari supaya mereka mengalami Tuhan. Supaya mereka mengalami Tuhan. Dan benar, tidak tiba-tiba seluruh kelas itu mengalami Tuhan, tidak. Tetapi satu demi satu teman sekelas saya bawa untuk mengalami Tuhan. Sampai ada satu orang yang berkata bahwa enggak pernah
memperhitungkan keberadaan saya di sekolah di kelas itu ya. Karena saya tuh enggak populer gitu ya, enggak populer. Saya di sekolah itu enggak populer. Bahkan ada saya enggak ada saya tuh mungkin enggak ada yang tahu gitu ya. Ada yang begitu, ya saya dulu termasuk orang yang tidak populer di sekolahan, di kelas juga enggak populer. Tetapi tahu enggak, ketika saya terus berdoa buat keselamatan teman-teman saya di sekolah saya, di kelas saya berdoa, Tuhan kalau mereka tuh nakal, kalau mereka itu suka misu, kalau mereka tuh suka melakukan kejahatan dan lain-lain, saya berdoa, Tuhan ampuni Tuhan. Lihat, ada orang yang tiba-tiba mau cerita, ada orang yang tiba-tiba aku mau ikut gerejamu, aku mau ikut persekutuanmu. Itu lihat, Tuhan itu mau berperkara dimanapun kita berada. Saya tidak lahir dari keluarga yang baik-baik, tetapi saya percaya kalau saya ada di sana, berarti Tuhan mau berperkara. Satu orang diselamatkan, saya selalu berkata, satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan diselamatkan. Itu adalah menjadi misi saya. Bertahun-tahun saya berdoa dan puji Tuhan, keselamatan itu turun atas keluarga saya. Tidak perlu satu ketika saya pernah menginjili mama saya kan. Satu ketika, karena saya excited mengalami Tuhan. Dan saya bilang, nanti kalau mama mati masuk neraka, saya bilang gitu ya. Lah ya wes toh, seperti anak yang mengutuki mamahnya kan ya. Beneran loh, saya dimarahin, kamu tuh sesat gitu ya. Ya iya ngomong gitu kepada mamanya kan ya, bilang ya kamu ini sesat, gerejanya mana dan lain-lain gitu. Sejak saat itu saya berkata, Tuhan salah caranya Tuhan. Tapi hati saya kan waktu itu benar, pokoknya pengen mama saya bertobat aja. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh sampai suatu ketika mama saya memberikan diri. Aku mau dong mengalami Tuhan. Aku mau dong join sama gerejamu. Aku mau dong mengalami Tuhan lebih lagi. Itu gak bisa. Dimanapun kita berada, Tuhan mau pakai kita. Jangan jadikan itu alasan. Tak jadikan itu kesempatan. Gak pernah ada idealnya. Paulus mengajari, aku di penjara, tapi aku bersuka cita di dalamnya. Itu menjadikan kesempatan Paulus untuk mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Yang pertama, jangan lewatkan setiap kesempatan. Jangan ragu orang-orang di sekitar kita. Ayo pakai aku Tuhan, di dalam kita sudah ada kuasanya. Amin. Di dalam kita sudah ada kuasanya. Jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Yang kedua adalah yang dibutuhkan apa? Bagaimana kita bisa hidup dalam Injil? Yang pertama, setiap keadaan adalah peluang, jangan sia-siakan itu. Yang kedua adalah membutuhkan namanya keberanian. Membutuhkan namanya keberanian. Paulus ini sangat berani. Para penjaga di situ tahu Paulus, para orang-orang yang di penjara itu tahu Paulus itu di penjara karena apa itu tahu. Ya karena Injil. Tetapi Paulus gak berhenti. Paulus tetap memberitakan Injil, dia berani. Dia bayangkan, kadangkala kita sungkan gitu ya, wah nggak enak ada orang yang berkata kamu sok Kristen, kamu sok rohani, terus kita menjadi orang yang ya udahlah ngikut aja, ngikut arus, ya udah, kamu nggak keren kalau nggak kumpul-kumpul sama kita, nggak melakukan hal-hal yang kita lakukan, kamu, nah banyak hal mungkin yang akhirnya membuat kita nggak berani, karena apa? Takut dicap, takut di stempel bahwa kita orang Kristen yang apa, yang radikal, orang Kristen yang apa, sok rohani, kita dipikir jadi pendeta dan lain-lainnya. Hei, lihat, kita belajar Paulus, bagaimana Paulus memberitakan itu, dia tetap berani. Banyak orang kita hari ini, apapun itu sekitar kita, tambahkan Tuhan, aku mau Tuhan, keberanian itu Tuhan, aku mau Tuhan. Seperti Paulus, saya berkata Tuhan, orang ini gak ada yang bisa menahannya. Walaupun dia di penjara, tetap aja dia berani. Keberanian itu melahirkan keberanian. Pernah nggak kalian dengar kayak gini? Misalnya apa ya? Kita mau loncat nih. Saya pernah naik lewat sungai pakai ban itu ya. Namanya apa? Apa gitu ya. Jadi gitu ya. Terus ada tebing tinggi, bisa lompat ke air gitu ya. Terus kan tinggi ya. Ada yang takut ketinggian. Ya tinggi banget. Ya walaupun aman dan semua orang tuh pada lompat gitu, tapi ya tinggi banget. Nah tetapi ada satu orang yang berkata, ayo aku aja bisa kok, aku akan melakukannya, ayo. Nah kalau ada satu orang yang sudah melakukannya, yang lain akan, wih bisa juga nih, aku juga mau lah gitu ya. Sering gak gitu, ayo kamu duluan lah, kamu duluan gitu, pernah?
Kamu duluan, kenapa? Karena keberanian itu sebenarnya menular. Keberanian itu sebenarnya menular. Kamu duluan lah, nanti aku. Nah, hati-hati. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang nggak bisa, nggak berani. Nah, kita mulai tularkan yang namanya keberanian. Bahkan Paulus itu di 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, firman Tuhan dikatakan begini. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus. Coba Paulus itu dengan percaya diri bahwa jadilah pengikutku, sama seperti aku mengikut Kristus. Ikuti keberanian Paulus, karena dia mengabarkan Injil, karena dia mengikut Kristus. Nah, setiap kita, yuk, keberanian itu menular. Setiap kita keberanian itu diteladankan. Jangan gentar, jangan takut. Aku mau Tuhan, aku mau meneladani Kristus. Aku mau meneladani Paulus, keberanian itu luar biasa. Ayo sama-sama kita bagaimana kita bisa hidup di dalam Injil. Yang kedua adalah butuh namanya keberanian. Amin. Butuh yang namanya keberanian. Apapun hari ini kita belajar Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku mau melihat kebangunan rohani Tuhan. Aku mau Tuhan melalui dengan mataku ini Tuhan. Ada satu generasi yang besar. Ada satu generasi yang bangkit. Dipakai sama Tuhan. Ya, mulai dari siapa? Mulai dari kita. Jadilah berani meneladani Kristus, mengabarkan Injil dimanapun kita berada, karena itu adalah kehendak Allah atas kita. Kehendak Allah atas kita. Kalau kita diselamatkan, itu untuk membawa orang-orang lain diselamatkan juga melalui hidup kita. Tuhan mau kita membawa orang-orang untuk juga mengalami Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa hidup dalam Injil. Menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Paulus di situ dikatakan bahwa apapun orang yang lakukan, di ayat yang berapa? Di ayat yang ke 21, benar ya? Di ayat yang ke 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dorongan bagi Paulus mendorong untuk setiap kita bahwa apapun yuk yang kita kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Serahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Army of God, banyak orang-orang anak-anak muda di tempat ini yang berdedikasi. Mereka memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, melayani di rumah Tuhan. Ada orang-orang yang pakai baju hitam-hitam, bukan hitam-hitam orangnya ya, tapi bajunya yang hitam-hitam yang tidak kelihatan, yang jalannya kayak ninja, hilang gitu ya. Yang ngangkat mimbar ini berat loh ya. Ini berat ini. Tetapi hatinya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ada yang wanita-wanita, ada yang cewek-cewek ngangkat ini. Kadang saya kalau ada orang namanya service manager, SM ya, service management. Nah, itulah ya. Itu yang kayak pelayannya kayak ninja, nggak kelihatan, gitu ya. Terus mereka kalau ada acara bajunya hitam-hitam aja, nggak pernah yang lain gitu ya, nggak pernah keren. Ya menurut mereka baju itu paling keren, oke nggak apa. Tapi mereka melayani, hidup mereka buat kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang yang di luar sana, yang di belakang sana yang nggak kelihatan, yang mau melayani Tuhan. PAW yang Anda bayar harganya, semuanya dilakukan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang-orang di tempat ini yang belum melayani, berikan dirimu, dipakai Tuhan untuk melayani. Serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Daripada hidupmu diserahkan untuk yang lain, serahkan untuk Tuhan. Serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai waktu-waktumu untuk melayani Tuhan. Pakai tenagamu, pakai talentamu, apapun itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai waktumu daripada mager-mager di rumah, ya, di kasur, scrolling terus menerus 24 jam per 7 gitu ya. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani, untuk bersaksi. Di tempat ini ada yang lebih tidak kelihatan lagi, bukan ninja tapi karena diam, pendoa ya. Mereka berdoa tetapi perangnya secara roh gitu ya. Berdoa, mempersiapkan segala sesuatunya secara roh. Lihat, ada orang-orang, mereka masih muda dan yang luar biasanya tidak ada yang tidak dibayar. Mereka adalah volunteer sejati yang memberikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di tempat ini ada yang belum pelayanan, daftarkan dirimu untuk melayani. Jadikan dirimu
menjadi alat kemuliaan daripada Tuhan. Siapapun itu Tuhan kasih talenta. Jangan sampai suatu ketika nanti Tuhan berkata, aku pernah kasih kamu 2 talenta ya, atau 1 talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, tetapi ditimbun, bener ya? Ditimbun, nggak mau lah, ya sudah biarin gini aja. Nanti sampai Tuhan datang ya begini aja. Jangan, Tuhan marah. Tuhan berkata apa? Hambaku yang jahat dan malas, bener ya? Hambaku yang malas dan yang jahat. Karena apa? Menyembunyikan talenta itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak dikembangkan. Kalau engkau memiliki 2 talenta, memiliki 1 talenta, Tuhan mau itu berlipat kali ganda. Setelah engkau membawa itu buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi siapapun engkau hari ini yang belum pelayanan, saya dorong untuk terlibat aktif dalam CG dan ikut melayani. Karena apa? Itu kita menjadi satu sarana untuk berkata, menyerahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Semuanya, bahkan CGL, coach-coach, sponsor-sponsor, mereka melayani. Sponsor-sponsor, mereka melayani. Memberikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo sama-sama hari ini yang belum melayani, berikan dirimu dipakai untuk kemuliaan Tuhan daripada untuk kemuliaan setan. Benar ya? Untuk kemuliaan Tuhan. Bawa dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa hidup sebagai orang-orang yang hidupnya dalam Injil, adalah pegang komitmen hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pegang komitmen sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sampai Paulus berkata gini, bagiku hidup, karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Itu di ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Ada satu komitmen hidup yang sungguh-sungguh. Ada perjanjian antara Paulus dengan Tuhan. Kalau aku hidup itu untuk Tuhan, bagiku hidup untuk Tuhan. Ada satu ikatan, ada janji Paulus yang Paulus pegang. Tidak heran, Paulus mengalami perjalanan hidup, cerita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau aku hidup ya, aku untuk Tuhan. Makanya setiap proses hidupnya Paulus, di sana ada Tuhan. Kenapa? Karena kalau hidup aku untuk Tuhan, aku untuk Tuhan, aku untuk Tuhan. Yuk, apapun yang kau kerjakan hari ini, kerjakan itu untuk Tuhan. Aku sekolah untuk Tuhan. Aku belajar untuk Tuhan, aku hidup untuk Tuhan, aku melayani untuk Tuhan, aku kesini untuk Tuhan, aku bayar harga untuk Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala kondisi. Bukan berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup untuk Tuhan, semuanya indah. Kanan kiri seperti bunga-bungaan, seperti berjalan di taman, sepertinya mulus. Tidak, Paulus membuktikannya. Paulus itu mengikut Tuhan itu luar biasa. Enggak cuma di penjara, dia pernah, kapalnya itu karam pernah. Dia pernah kedinginan, dia pernah kelaparan, dia pernah mengalami semuanya itu. Tetapi dia berkata, kalau aku hidup, itu adalah hidup untuk Tuhan. Pegang perjanjian kita sama dengan Tuhan. Kadang kita mengikut Tuhan tidak mudah, tapi kita mau pegang komitmen kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Aku mau Tuhan. Jadi anak muda yang on fire yuk. Jangan anak muda yang yang up and down, tetapi pegang perjanjian. Ujian komitmen itu ada banyak hal ya, tetapi ada waktu, ada jarak, ada keadaan. Ketika keadaannya sulit, aku tetap mau ikut sama Tuhan. Ayo pegang perjanjian kita sama dengan Tuhan. Apapun keadaannya, komitmen dulu. Mungkin ada orang yang berkata, aku mau hidup untuk Tuhan. Yang masih sekolah-sekolah, aku mau sungguh-sungguh sekolah untuk Tuhan. Mungkin belum waktunya untuk cari pasangan hidup, masih umur belasan tahun mungkin. Aku mau sekolah dulu untuk Tuhan. Ya, ada orang yang kalau engkau sudah berpacaran, semuanya lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Pegang perjanjian karena Tuhan itu setia dan benar. Amin. Ayo sama-sama. Kalau kita hari ini mau mengalami Injil itu, ada kekuatan yang di dalamnya. Sungguh-sungguh bagaimana caranya kita? Yang pertama tadi kita belajar untuk lihat setiap keadaan itu adalah peluang. Kesempatan kita untuk dipakai sama Tuhan. Membutuhkan keberanian. Berkata, Tuhan, aku mau meneladani Paulus. Paulus berkata, follow me as I follow Christ. Tuhan, aku mau tambahkan keberanian Tuhan. Pakai aku Tuhan. Hari ini saya berdoa, biar ada anak-anak muda yang berkata, Tuhan, mulai hari ini, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh ngikut Tuhan. Aku gak mau setengah-setengah ngikut Tuhan. Tapi aku mau sungguh-sungguh ngikut Tuhan. Amin. Amin.
Setiap kita mau sama-sama dipakai Tuhan, saya mau lihat ada satu generasi yang bangkit, yang berkata, kalau aku hidup, kalau aku ada di sini, Tuhan mau pakai aku besar Tuhan. Jangan pakai aku kecil-kecil, pakai aku besar Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Siapapun engkau di tempat ini, Tuhan mau pakai semua kita, asalkan kita mau. Soal mampu, itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Tapi Tuhan mau cari orang-orang yang mau hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.